segala sesuatu yang bersifat fisik itu pasti adalah pancaran daripada segala sesuatu yang bersifat metafisik atau sesuatu yang non fisik. Maka bangunan itu menjadi berarti karena pengejauhan daripada orang yang tinggal di situ kan. Problemnya sekarang itu bangunan itu dimaknai sebagai bangunan. Tidak maksudnya lebih jauh. Kayak gimana tuh? Bangunan hanya seperti bangunan. Ya sebatas bangunan aja. Orang-orang hari ini kan kehilangan makna, Dad. Jadi satu hal yang hilang dalam kehidupan hari ini itu kesadaran mereka akan tinggal di rumah. Padahal kalau kita lihat ruang itu kan definisinya atau fungsinya sepanjang peradaban manusia itu kan menemani kita. Ruang itu kan selalu ada di setiap kehidupan manusia. Ada ruang publik dan ada ruang private. Betul. Contohnya kalau kita analoginya pada kontemplasi. Kontemplasi. Kita kan butuh itu. Kontemplasi itu satu hal yang mendekatkan kita pada kesadaran. Benar. Kesadaran itu pada pemikiran kan itu. Ruang yang kemudian Nabi gunakan untuk berkontemplasi kan itu juga satu ruang, berbentuk apa gua. Betul. Gitu. Seandainya kita membayangkan kontemplasi di pasar itu kayaknya nggak bisa. Meskipun pasar juga ruang gitu. Bisa tapi cuan kayaknya. Yang dicari bukan kesadaran. Yang dicari cuan. Untuk mendapat kebangkitan di pasar itu agak susah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang di YouTube saya ya. Apa namanya? Abel Karimi ya kayaknya. Aap El Karimi ya. Karena saking jarangnya upload dan. Oke, temukan keanehan-keanehan pada Aap. Yang pertama. Apa dan? Ini ruangan indoor. Kenapa antum pakai topi? Karena botak dan. Oh iya. Oke. Yang kedua. Ini banyak orang belum tahu, aku yakin. Apa nama, dari mana nama Aap itu? Jadi gini, Tan. Saya Sunda kan. Aslinya itu Abdul. Tapi karena orang Sunda itu punya apa? Tabiat gitu ya. Punya rumus. Ya. Jadi nama ayah saya juga Iim. Hah? Iim. Iya. Tapi Ibrahim ya? Enggak, itu Iim. Iim doang? Iim tapi Abdul Karim. Oh gitu? Iya, nama Karimnya itu yang nanti saya pakai kan. Oh. Iya, jadi Aab itu pengulangan dari Abdul. Oh, kalau Iim nggak tahu. Ibrahim kayaknya. Kayaknya ya. Jadi itu Sunda banget. Okay. Jadi darahnya itu udah kalau dibelah itu Sunda. Iya, Deden. Iim. Aan. Nah, itu pasti Sunda. Kayak temanku. Nama bapaknya Aan. Istrinya Iin. Anaknya Uun. Dan terus Aap dari mana? Dari Abdul. Dari Abdul. Kalau Karimi dari bapak antum. Oh, berarti bapak. Abdul bapaknya namanya Karim. Oke. Gitu tuh sejarahnya. Oke, tempatnya enak banget ya. Alhamdulillah. Dan selamat datang Ustaz. Selamat datang ya. Dan ini pertama kali aku kesini loh. Alhamdulillah ya. Sebelumnya dulu pernah, cuman masih tapak. Dan belum ada, dan kita dipersatukan oleh ini nih. Masya Allah. Buku judulnya Tenang di Rumah. Tapi ini rumah antum? Rumah. Ini kantor ini. Kantor. Nanti kita ke rumah. Oh iya, nanti kita ke rumah dan ini kan bukunya Tenang di Rumah, tapi ini sekarang di kantor. Kalau di kantor tenang atau enggak? Tenang juga, Dan. Tenang juga ya. Ya, itu kan soal maknaan, Dan. Oh iya. Kan kita bahas ya. Apa yang paling membuat antum merasa bahwasanya ketenangan tuh maksudnya dipengaruhi oleh apa aja sih? Yang pertama, tipis-tipis spill. Apa aja misalnya? Jadi sebetulnya kalau ketenangan itu kan ada yang sifatnya itu fisik ya, ada maknawi, ada yang ruhiyah gitu. Wow. Itu dhuwur lah ya. Ya, ini pembicara sudah jam 2 malam. Padahal ini masih pagi loh ini. Cuman kalau ketenangan dibahasakan secara fisik ya, itu ilmu arsitektur tuh baru sampai pada tahap kenyamanan. Kenyamanan mendefinisikan bahasa kenyamanan. Oke. Nah, nyaman itu ada satu cabang ilmunya juga gitu. Kalau misalkan belajar nyaman, belajar kenyamanan thermal comfort itu kan ada ilmunya. Oke. Selama ini aku pikir kenyamanan itu cuma ada pada pacaran aja. Kenapa lu mau sama dia nyaman gua? Gitu. Berarti ada ilmunya ya. Iya, bahkan tesis saya soal kenyamanan. Kenyamanan thermal adaptif. Kenyamanan thermal adaptif. Ya. Jadi gabungan antara fisika bangunan dan respon adaptif manusia gitu. Oh, berarti karena manusia itu kan gabung punya, ya betul. Manusia punya apa? Ya punya tingkat adaptasi yang tinggi terhadap thermal. Terhadap ini. Bisa jadi misalkan orang yang biasa tinggal di pegunungan itu suhu 27 derajat itu nyaman. Betul. Tapi orang yang lama di Papua suhu 32 itu juga nyaman. Iya. Itu adaptif. Itu harus diregresi nanti. Kayak di Arab lah ya. Betul. Kalau Arab itu orang 30 belum panas. Di Indonesia sumuk. Ya. Iya. Karena nanti ada problem kelembaban di situ. Oh, berarti antum dulu kuliah ngambil apa dulu? Sebetulnya kalau
ini backgroundnya dari STM ya. Anu STM. STM. Berapa kali ikut tawuran? Waduh. Jangan ditanya ya. Oh, jangan ditanya. Karena nggak pernah tadi. Oh iya. Dulu pakai gear terus pakai rantai itu bukan antum? Teman saya itu. Oh, itu teman antum ya. Oke, benar. Jadi saya tuh memang selama belasan tahun tuh backgroundnya bangunan gitu. STM tuh ada yang bangunan? Bangunan. Jadi STM tuh jurusannya bangunan, tapi spesifikasinya gambar teknik. Oke, berarti dari awal SMA itu sudah STM. STM, gambar teknik gitu. Kita bicara tentang semua hal tentang gambar teknik karena basic dasar ilmu sipil dan arsitektur itu juga gambar teknik. Oke. Ya, karena bicara bentuk dan yang lainnya. Kalau lulusan STM bisa desain rumah nggak sih? Kalau desain bisa bikin, cuman desainnya itu ya minim banget itu. Oh, cuma untuk berdiri aja gitu ya? Betul, cuma berdiri. Gitu. Lulus STM kuliah? Kuliah. Nah, kuliahnya itu ceritanya karena memang gambar bangunan, saya tuh ngambil pendidikan yang juga pendidikan gambar bangunan. Oke. Teknik, pendidikan teknik ya, teknik untuk bangunan juga. Sama arsitek sama nggak sih? Itu nanti ada konsentrasi. Konsentrasinya itu furnitur, arsitektur, sama struktur. Oh, kalau struktur itu bicara tentang kekuatan bangunan. Iya. Kalau furniture berarti keindahan. Ya, interior kayak gini. Kalau antum apa? Arsitektur. Kalau S1 enggak? S1 enggak. Secara umumnya kan bangunan, bicara bangunan. Tapi spesifikasinya aku karena pengen yang mudah ya, ambilnya furnitur tadi. Oh, furniture. Oh, jadi berarti antum ada bakat ya untuk jadi pemimpin negara. Iya, bagus itu. Menarik ini. Ya setelah itu ya karena memang bingung kan ya. Bingung. Kita kerja. Memang orang yang furniture suka bingung kok. ya lain. Ya, terus bingung jadi, gimana? Kerja tuh bukan kerja sih. Jadi bikin bisnis bareng. Banyak waktu yang kayaknya bisa kita manfaatin. Kuliah lagi. Kuliah lagi S2? ngambil master. Masternya itu arsitektur. Oh, arsitektur itu jadi master sebenarnya. Master. Nah, gitu. Kita bicara di situ tuh aku lebih ke fisika bangunan. Oke. Fisika bangunan karena kan ada banyak ya cabangnya itu. Tapi aku lebih ke fisika bangunan. Oke. Aku sangka dulu arsitektur itu S1 loh. Arsitektur S1 ada. Ada? Ya, ada S1. Oh. Cuman gini, kenapa kemudian yang master untuk aturan sekarang itu nggak bisa berpraktek? Karena praktek itu diambil dari S1. S1 PPR baru praktek. Makanya aku nggak praktek. Aku cuman mempraktekkan orang. Oh iya, anu konsultan lah ya. Iya. Berarti sekarang anu kerjaan sehari-hari apa sih? Ya jadi tukang bangunan. Oh, jadi mendesain. Termasuk untuk ngeliatin struktur juga termasuk enggak ya? Kalau secara keseluruhan iya, secara general ya. Aku sebenarnya enggak, kalau desain enggak. Karena desain kan ada teman-teman arsitek yang memang ada timnya ada timnya khusus gitu. Aku paling QC aja. QC. Karena kita perlu kasih tahu teman-teman nih yang masih awam ya soalan ini. Jadi buat rumah itu nggak serta-merta satu orang dari awal sampai akhir gitu ya. Itu minimal 11 orang. Minimal 11 orang. Kalau di kita ya. Serius. Satu tim. Jadi ada drafter, ada ahli struktur, ada arsitek, ada prinsipal arsitek, ada estimator, ada project manager, ada 27 ya? Akhir 4 interior, lagi ya. drafter interior, sekretaris, bendahara. Sama apa lagi ya? Estimator udah ya? Ya sekitaran 10-an itu masuk. Untuk tadi ya satu tim ya. Oh, berarti antum termasuk yang meng-QC itu semua tadi. Iya, aku yang ngatur semuanya. Berarti antum sekarang kerjanya apa? Orang nyangka antum kerjanya cuma ngomong di podcast loh. Kayak orang nggak ada kerjaan ngeritik orang, ngeritik pemerintah kayak gitu-gitu. Jadi antum kerjanya apa? Gitu, oh, itu kerjaan antum. Itu utamanya. Oh, itu utamanya. Luar biasa. Yang ini apa? Cari duit aja. Cari duit ya. Oke, berarti antum punya semacam kayak perusahaan nih kali ya? Iya, konsultan. Apa namanya, Pas? Kalau di konsultan itu nanti ke Inkindo. Ada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Jadi lebih memfasilitasi teman-teman lah ya. Karena di sini juga semuanya teman-teman saya, Dad. Oh, berarti antum konsultan. Oke, konsultan. Antum udah nikah belum? Alhamdulillah, Dad. Anak antum berapa? Baru 4. 4. Maunya? Nggak tahu, Dad. Nggak ada planning untuk ini ya. Cuman sekarang kayaknya stop dulu deh. Oh, nggak ada planning untuk membatasi ya? Iya. Tapi kalau benar nggak sih kalau seandainya orang bertambah banyak, orang itu juga bertambah luas rumah yang harus kita miliki? Bertambah kalau secara teori iya. Iya. Berapa meter sih per orang tuh? Per orang tuh sebetulnya kalau lihat kalau nggak salah ya di manual itu PU itu keluarin sebetulnya minimal itu untuk 20 meter persegi cukup. Jadi kalau kemudian kita 20. kalau misalkan kita
2 orang 40 ya. Kalau misalkan 3 orang 60 gitu. Berarti kalau RSS itu yang 75 meter itu untuk 3 orang cukup. 3 orang ya. 3 orang. Tapi RSS di Indonesia berapa meter sih? Kalau rata-rata kalau kita di rata-rata rumah Indonesia itu rata-rata 36 sekarang. 36. Oh, tipe 36 itu ya? Iya, 36. Berarti cuma 2 orang dong. 2 ke 3 lah karena anak ya. Oh, anak. itu masih oke ya. Kalau gitu sekarang gini, kan kita kan kesini kan mau ngobrolin tentang buku dulu ya. Tapi sebelum kita ngobrol tentang buku tuh kita pengen untuk agar teman-teman juga ngerti sih. Maksudnya kenapa kita buat ini? Betul. Karena ini bukan sebuah acara di mana kayak ada tamu dan ada host ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja tentang idealisme kita tentang rumah. Betul. Karena aku secara pribadi dulu tuh cita-citaku salah satu adalah menjadi arsitek. Nah setelah masuk ke pertanian jadi arsitektur lanskap. Mantap. Tapi itu juga nggak masuk. Jadi hortikultur. Jadi artinya aku belajar tentang tanaman dan segala macam, tapi aku tertarik banget dengan bangunan. Betul. Karena bagiku secara pribadi, ini nanti kan kita bahas lebih lanjut ya dalam materi-materi kita. Karena bagiku ya, fisik itu adalah perwujudan daripada apa yang kita punya di dalam kepala. Betul. Makanya untuk awalnya ini ketika aku lihat buku ini, widih, ini bagus nih. Karena ini adalah kepala. Jadi bangunannya di dalam kepala. Dan ini refleksi ini loh. Maksudnya jendela ini adalah jadi tempat sholat. Jadi sejadah. Maksudku adalah segala sesuatu yang bersifat fisik itu pasti adalah pancaran daripada segala sesuatu yang bersifat metafisik atau sesuatu yang non fisik. Maka bangunan itu menjadi berarti karena pengejauhan daripada orang yang tinggal di situ kan. Problemnya sekarang itu bangunan itu dimaknai sebagai bangunan. Tidak maksudnya lebih jauh. Kayak gimana tuh? Bangunan hanya seperti bangunan. Ya sebatas bangunan aja. Orang-orang hari ini kan kehilangan makna, Dad. Iya. Jadi satu hal yang hilang dalam kehidupan hari ini itu kesadaran mereka akan tinggal di rumah. Jadi rumah itu mereka fungsikan sebagai apa? Contohnya hanya sebagai ruang untuk menumpuk hasrat belanja mereka yang gila. Gitu. Iya kan, bener kan? Bentar, aku pikir loh, hanya menjadi ruang untuk menumpuk hasrat gudang dong itu berarti. Iya, gudang kan rata-rata. Atau untuk menyembunyikan sikap-sikap mereka yang jahat misalkan. Atau untuk flexing gitu ya? Untuk flexing juga. Menyembunyikan sikap-sikap mereka yang jahat dengan rumah. Dengan rumah, bisa misalnya. Jadi. Kan banyak orang-orang yang kelihatan populis di medsos misalkan, tapi di rumahnya luar biasa jahat. Iya. Itu ada itu. Jadi hanya sebatas ruang untuk itu, nggak lebih gitu. Iya. Padahal kalau kita lihat ruang itu kan definisinya atau fungsinya sepanjang peradaban manusia itu kan menemani kita. Ada banyak, coba bayangkan dunia kalau nggak ada ruang. Ruang itu kan luas ya, ada interior, ada eksterior. Dan ada maknawi, ada yang bersifat lahir gitu. Ruang itu kan selalu ada di setiap kehidupan manusia. Iya, ada ruang publik dan ada ruang private. Betul. Contohnya kalau kita analoginya pada kontemplasi. Kontemplasi. Kita kan butuh itu. Betul. Kontemplasi itu suatu hal yang mendekatkan kita pada kesadaran. Benar. Kesadaran itu pada pemikiran kan itu. Ruang yang kemudian Nabi gunakan untuk berkontemplasi kan itu juga satu ruang, berbentuk apa gua. Betul. Gitu. Seandainya ya kita membayangkan kontemplasi di pasar itu kayaknya nggak bisa. Meskipun pasar juga ruang gitu. Bisa, tapi cuan kayaknya. Yang dicari bukan kesadaran. Yang dicari cuan. Iya, untuk mendapat kebangkitan di pasar itu agak susah gitu. Oh, kalau aku balik jadi gini ya. Gimana? Kalau antum kan bilang gini, bayangin kenapa Nabi kontemplasinya di gua. Karena tempat tuh sepi, tempat tuh mendukung untuk kontemplasi kesadaran. Kenapa bukan di pasar? Karena pasar kan rame. Lah berarti kalau misalnya ada orang yang kontemplasinya di pasar melulu, berarti kita sudah tahu apa yang dia cari gitu. Kan sebaliknya kan, metafisik mempengaruhi fisik, non fisik mempengaruhi fisik. Berarti kalau kita tahu fisik orang, kita juga tahu kira-kira apa metafisiknya gitu ya. Kalau gitu pertanyaanku berikutnya, kan orang-orang kan belum tahu nih, apa sih yang menyebabkan antum pengen nulis buku ini? Iya, jadi ceritanya. Cerita gimana? Ada satu bahasan penting yang saya ingat itu. Jadi kita itu sebelum bicara apapun ya tentang Islam, tentang kemudian dakwah, tentang bahkan tentang kritik, taruhlah ya. Betul. Kita tuh harus punya apa ya? Ustaz tuh bilangnya apa ya? Kayak tempat yang nggak bisa diganggu oleh orang lain.